Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Malam hari ini sedulur Triteos saya akan membuka dengan konten dengan judul Lumbung Energi Kesintingan. Judul ini saya kasih kepada panjenengan itu sehubungan dengan pengalaman saya menjadi seorang apologet. Pasti ya panjenengan juga sering mengalami perdebatan dengan beberapa orang yang Anda merasakan bahwa oh ini logikanya bagaimana, ini nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Banyak sekali kita temui apologet yang nggak nyambung. Nah, kalau tentang bagaimana dan mengapa mereka nggak nyambung, udah biasa. Nggak ada yang istimewa. Nggak ada yang istimewa. Kok bisa mereka nggak nyambung gitu kan? Nalar mereka nggak jalan, nggak ada istimewa. Nah, pada malam hari ini yang kita kupas adalah mengapa mereka seperti itu energi dari mana itu? Asalnya tuh mereka mendapatkan energi kesintingan itu dari mana? Ya, jadi sumber energinya itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Selalu saya jelaskan bahwa doktrin homoousios pribadi itu adalah doktrin Triteos. Sampai sekarang saya selalu berulang-ulang menyebut demikian. Ya alasannya ya karena mereka memberikan diagram Triteos. Saya berulang-ulang menjelaskan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus, satu hakikat sebagai Allah, ya kan? Is not, is not. Nah, diagram yang mereka gambar itu adalah Triteos. Lalu mereka menyangkal bahwa itu Triteos dengan mengatakan bahwa oh Pak Jody, Anda sedang stromen. Anda membuat manusia jerami. Padahal doktrinnya yang buat mereka sendiri loh. Mereka sendiri yang buat. Mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang punya teolog menyebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka sendiri yang bilang seperti itu. Lalu ketika saya berapologet dengan mereka bahwa Anda meyakini doktrin Triteos, mereka nggak setuju, mereka ngamuk. Mereka menyatakan bahwa saya ini sedang stromen atau membuat manusia jerami. Nah, saya sebut ini memang kesintingan. Loh, kenapa bisa begitu? Lah, ya mereka yang membuat doktrin itu sendiri, membuat diagramnya sendiri, membuat teori itu sendiri, membuat tatanan teologi itu sendiri. Lalu ketika orang lain menyimpulkan apa yang mereka kemukakan, mereka menyangkalnya. Nah, itu adalah kesintingan. Itu adalah kesintingan. Perlu panjenengan sadari ya. Kalau panjenengan itu berdoktrin homoousios pribadi, udahlah, pergi keluar dari doktrin itu. Eman-eman otak kalian, akal budi kalian yang cerdas itu sayang. Kecuali mereka bilang, oh iya Pak Jody, memang kami berdoktrin Triteos, 3 pribadi sautara, 3 pribadi prima causa yang setara. Nah, ini baru oke. Ini baru intek, baru oke. Nah, mereka sudah sip. Jadi mereka sudah mengerti sebuah risiko doktrin. Padahal saya sudah kasih tahu, kalau mereka tuh menyebut Triteos, ya kan, mereka tuh tidak akan disebut bidat.
tidak akan disebut sesat dan tidak akan dibakar ke neraka. Saya sudah kasih tahu. Tapi entah apa di pikiran mereka ya, mereka takut setengah mati kalau dibilang triteos. Seolah-olah sebentar lagi kita akan dibakar di neraka. Sebentar lagi kita akan menghuni neraka jahanam. Takut, takut, takut. Takut sekali aku menjadi seorang triteos. Aneh. Aneh sekali gitu loh. Kecuali panjenengan hidup di zaman abad pertengahan. Kalau kalian takut seperti itu ya lumrah, saya maklum. Itu benar, memang ada yang namanya inkuisisi. Itu akan menangkap Anda, menyiksa Anda, bahkan kalau bisa itu Anda akan dibakar di alun-alun hidup-hidup. Tapi itu zaman dulu, bro, zaman dulu. Hei, bangun. Sekarang ini di zaman milenial, tahun 2021. Semua bisa mengungkapkan narasinya, gagasannya, sesuai dengan apa yang tertulis di kitab suci. Mereka boleh membuat tatanan teologi yang sesuai dengan pemikiran mereka. Loh, pemikiran panjenengan kan memang triteos. Triteosnya panjenengan berbeda dengan triteosnya saya. Kalau saya triteosnya subordinat. Kalau panjenengan kan triteosnya itu adalah 3 pribadi prima causa yang setara. Ngerti ya? Sedulur ngerti ya? Dari mana itu? Lumbung energi kesintingan itu dari mana? Dari ketakutan. Ya, ketakutan dianggap bidat. Dianggap mau masuk neraka jahanam, kekal selamanya karena percaya Injil lain, percaya Yesus yang lain. Lah, kan saya berkali-kali sudah saya katakan, kalau panjenengan takut dianggap bidat triteos, kan ada alternatif lain. Alternatif lain itu adalah paham doktrin oneness. Satu roh Allah prima causa, 3 hipostasis. Itu sangat jelas dan berulang-ulang saya memberikan jalan keluar kepada panjenengan. Itu memang bukan triteos. Kalau kalian takut disebut triteos, ya lari ke doktrin oneness. Lah kalau takut diomongin triteos, takut. Diomongin oneness, takut. Lah kalian maunya tuh terus ikut doktrin yang mana? Aduh, sedulur triteos, saya tuh pengalaman ada seorang kelihatannya dia lulusan sekolah tinggi teologi ya kelihatannya. Waktu berdebat dengan saya jelaskan 4 corak Trinitas. Lalu apa yang dia jawab? Saya hanya bertanya, Pak, kira-kira yang paling cocok di antara 4 corak ini dengan panjenengan tuh yang mana gitu. Saya hanya bertanya seperti itu. Dia tuh menjawab, saya yang cocok itu yang sesuai dengan Alkitab. Jadi 4 corak ini menurut dia itu sesuai buku primbon gitu. Jadi dia punya pengertian 4 corak Trinitas, baik oneness, homoousios, homoiousios, dan heterousios itu dari buku primbon. Sehingga dia meyakini bahwa keempat corak ini nggak ada yang benar. Yang benar itu adalah corak saya yang sesuai dengan Alkitab. Sinting nggak itu orang? Sinting. Sinting, bro. Dari mana itu lumbung energi kesentingan? Dari ketakutan yang nggak masuk akal. Ya, takut dianggap bidat, takut dianggap menyimpang dari Alkitab, takut masuk neraka, takut kehilangan teman, takut kehilangan pekerjaan sebagai pendeta,
Luar biasa itu. Ketakutannya tuh gak logis, gak masuk akal. Nah, itulah yang menjadikan mereka memiliki lumbung energi menjadi kesintingan. Jadi ketika kita berdiskusi dengan mereka, nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung gitu kan. Nalar mereka rusak, nalar mereka konslet, ngak, 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 ngak. Sedulur Triteos ya, panjenengan ya, kalau sesudah mengikuti channel ini harus berani mengambil keputusan. Nah, saya sudah jelaskan 4 corak doktrin ini semuanya memiliki resiko. Udah saya jelaskan, jangan bertanya ya. Udah saya jelaskan gitu. Ya makanya simak konten saya ini ya, simak semua judul tuh disimak gitu. Disimak. 4 corak doktrin Trinitas ini memiliki resiko semuanya. Nah, jadi kalian hanya jangan berpikir bahwa homoousios itu karena memiliki pengikut yang banyak itu tidak ada resikonya. Oh ada bro, ada. Homoousios itu menyetarakan anak Allah itu prima causa, sang mutlak, sang transenden dengan Allah Bapa. Oh, saya tanya itu ajaran para rasul enggak itu? Enggak. Wah. Kalau kalian ngomong itu ajaran para rasul, tak lakban mulutmu. Ngawur. Enggak ada para rasul mengajarkan anak Allah itu setara prima causa, setara sebagai sang mutlak, setara sebagai transenden, enggak ada. Aduh. Kalian baca dong. 1 Korintus 15 ayat 24 itu adalah menjelaskan bagaimana anak Allah itu subordinat terhadap Bapa. 1 Korintus 11 ayat 3 itu Kristus itu Allah adalah kepala Kristus. Ya kan? Yohanes 14 ayat 28 Allah Bapa lebih besar daripada aku. Aduh banyak sekali bro. Matius 24 ayat 36 hanya Allah Bapa yang mengetahui hari kiamat, anak dan malaikat juga tidak. Jadi banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwa anak Allah itu subordinat terhadap Allah Bapa. Kalau kalian bilang anak Allah itu setara dalam hal prima causa, setara sebagai sang mutlak, setara sebagai sang transenden, oh tak lakban mulutmu. Wah, jangan ngaco kamu. Ya. Kalau kalian ngaco dalam hal membuat bumbu nasi goreng enggak apa-apa. Enggak masalah, itu enggak menyesatkan umat. Tapi kalau mengaco di dalam doktrin fundamental banyak membuat umat itu akan menjadi bingung. Kalian ya yang menganut paham homoousios pribadi, jangan takut. Jangan takut bilang bahwa kalian ini berpaham triteos, jangan takut. Loh saya ini nggak menghasut atau nggak membuat strawman, enggak. Lah diagram kalian sendiri yang begitu. Teolog kalian juga mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, triteos. Ya, itu sangat jelas gitu loh. Jangan sampai kesintingan ini memiliki lumbung energi. Ya lumbung energinya dari mana ya? Dari ketakutan kalian yang nggak masuk akal blas itu. Menggambar diagram sendiri, memiliki teologi sendiri, menyangkal sendiri. Ya kemarin juga ada yang berpendapat seperti ini ya sedulur ya. Saya tanya, oke ya. Dia menjelaskan dia sepertinya termasuk golongan homoousios hypostasis ya.
Jadi satu roh Allah Esa terdiri dari 3 hipostasis, tapi hipostasisnya itu bukan modalisme ya, bukan oneness ya, tapi hipostasisnya itu hipostasis dalam konteks realita konkret gitu. Lalu saya tanya gitu kan, yang kalian maksud dengan realita konkret itu bagaimana? Apakah anak Allah itu punya free will? Lalu jawabnya, oh punya free will. Ya, loh, kalau kamu homoousios hipostasis punya free will ya bukan homoousios hipostasis. Lalu dia menjawab begini, walaupun anak Allah dan Roh Kudus memiliki free will, tapi free will-nya itu selalu satu kehendak. Tuh. Ya. Itu mirip kita ini sedang diskusi sama orang sinting. Oh, yang namanya free will itu ya kehendak bebas. Lawang free will selalu satu kehendak, ya itu bukan free will. Ngerti bro? Aduh. Nah ini loh yang menjadi masalah di dalam doktrin Trinitas ini ya. Ya karena ditakut-takutin itu loh. Kamu bidat, kamu sesat. Kamu bidat, kamu sesat. Kamu bidat, masuk neraka. Injil lain, Yesus lain. Kamu bidat, masuk neraka. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak merdeka dalam mengambil keputusan terhadap apa yang mereka yakini. Jadi ketika kita itu berapologet atau berdebat dengan mereka, kita menemukan ketidakwarasan demi ketidakwarasan itu terus berlanjut dan memiliki lumbung energi. Nggak berkesudahan itu. Ya karena ketakutan itu. Roh Allah itu membangkitkan roh ketertiban, bukan roh ketakutan. Loh begini bro ya, kalau kalian itu keliru dalam memilih di antara salah satu di antara 4 corak Trinitas itu ndak akan terus panjenengan terus dimasukin neraka karena bidat tuh nggak ada ayatnya begitu, nggak ada. Loh, kalau panjenengan mengikuti ajaran Nikolaus yang dibenci Tuhan Yesus, itu malah ada ayatnya di Wahyu 2 ayat 6. Itu memang pengikut ajaran Nikolaus, yaitu Gnostik ya. Itu memang dibenci Tuhan Yesus. Kalau dibenci Tuhan Yesus ya, kalau kalian membela ajaran Nikolaus ya tentu saja panjenengan masuk neraka. Itu ada logikanya. Tapi kalau panjenengan itu memilih satu di antara 4 corak Trinitas yang semuanya itu bersumber dari Alkitab, dan kalian sangat ketakutan dianggap bidat dan sangat ketakutan digertak ya, dia gertak atau takut sekali bakal masuk neraka, itu akan menghasilkan lumbung energi kesintingan. Ya jangan diterus-teruskan. Loh begini loh bro, kalau panjenengan itu cocok dengan homoousios pribadi, ya akui saja itu triteos, enggak apa-apa. Nah memang kenyataannya triteos. Ya jangan bilang bahwa itu manusia jerami. Ya jerami apa? Jerami itu untuk makan kuda, untuk makan sapi. Wah, ada-ada aja kalian ini. Kalian sendiri yang membuat diagram, kalian sendiri yang memiliki konsep manusia jerami, ngawur. Lalu kemudian kalau kalian memiliki pengertian homoousios hipostasis, ya akui saja bahwa kalian itu berpaham oneness. Ya memang oneness-nya berbeda dengan oneness yang pentakostal, berbeda. Tapi tetap saja aku itu oneness. Satu Allah Esa dengan 3 realita konkret, di mana realita konkret ini tidak memiliki free will. Itu oneness. Oneness-nya berbeda dengan oneness pentakostal. Enggak apa-apa, tapi tetap akui kalau itu oneness.
Gitu loh, Bro. Stop lah. Ya hentikan ini loh, apa namanya, kesintingan ini loh, dihentikan dalam berapologet ini loh. Aduh, kalian ini jadi bahan pertawaan, kalian ini seperti badut, tak kasih tahu ya. Orang sering mengolok-olok panjenengan itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Gila. 1 tambah 1 tambah 1 ya sama dengan 3. Gitu loh. Ya triteos. Panjenengan semakin mendalami dunia apologet, semakin mengikuti konten saya, Anda semakin berani mengambil keputusan. Loh, saya ini bukan siapa-siapa loh. Saya ini bukan siapa-siapa loh. Oh, saya tuh sering digertak. Triteos, penyembah 3 Tuhan. Politeis, paganisme, bidat, masuk neraka, dianatema, dikutuk. Wah, wes pokoknya banyak itu perkataan-perkataan seperti itu. Apa saya mundur? Enggak. Saya maju. Majunya bukan dalam konteks nekat, bukan. Majunya saya semakin belajar. Semakin belajar. Oh, kenapa sih seperti ini? Kenapa kok ini disebut dengan triteos? Kenapa kok ini disebut tritunggal? Kenapa ini ada yang transenden? Kenapa ini hipostasis? Saya pelajari semuanya. Resiko doktrin saya pelajari semuanya. Nah, setelah Anda pelajari semuanya, ya Anda harus berani mengambil keputusan. Jangan setelah belajar banyak seperti itu juga ujung-ujungnya juga bulet. Kalau kalian sudah bulet, lama-lama ya jelimet. Lalu kalau diajak berdebat ya pasti ngusep. Ya. Tentukan sikap, tentukan pilihan panjenengan. Ambil keputusan. Ya tentu saja saya seneng kalau panjenengan memilih doktrin subordinat triteos. Nah, itu kan saya juga banyak teman yang mendukung pergerakan saya, puji Tuhan. Tapi minimal ya, oke lah. Kalian nggak pilih triteos, oke lah. Saya nggak ada masalah gitu. Tapi minimal panjenengan itu berani mengambil keputusan, sehingga mengurangi kekuatan lumbung energi kesintingan ini terus menerus dilipat gandakan energinya. Jadi berkurang gitu loh, lumbung energinya berkurang. Sehingga kalian di dalam dunia apologet ini tidak menemukan orang yang aneh-aneh dalam memberikan pernyataan gitu loh, aneh-aneh. Nah, coba orang ditanya, apakah ini anak Allah punya free will? Jawabannya punya. Lah terus bagaimana itu free will kok bisa satu pribadi itu? Lah karena mereka tuh walaupun punya free will, tapi free will-nya tuh selalu satu kehendak. Kalau free will selalu satu kehendak, ya itu bukan free will. Aduh, tobat ini. Ya selalu kita itu ketemu dengan orang yang aneh-aneh di dalam dunia apologet. Ya. Karena apa? Mereka takut dianggap bidat, takut mengambil keputusan. Ya sehingga apa? Akhirnya mereka tuh antara takut, antara berani membela doktrinnya, itu semacam kayak itu apa namanya, beban. Mereka tuh ingin menjadi apologet yang wah ini loh doktrinku penuh percaya diri kan, tapi mereka takut dianggap bidat. Sehingga jadinya lucu gitu loh. Nah inilah oknum-oknum pribadi seperti ini yang menambah lumbung energi kesintingan ini semakin membesar. Stop. Kalian panjenengan yang tekun mengikuti konten channel YouTube saya, stop.
Stop. Silakan pelajari 4 corak trinitas itu dengan baik. Kalau nggak mudeng, nanya. Kalau nggak setuju, silakan mendebat. Oh, kurang apa coba? Ya? Kalau mau mengkoreksi, silahkan. Saya terbuka untuk dikoreksi. Pak Jody, subordinat itu salah. Tiga Allah itu salah. Salahnya di mana? Monggo silahkan jelaskan. Satu prima causa itu salah. Silahkan jelaskan. Nggak apa-apa. Monggo silahkan saya didebat. Nggak apa-apa saya. Gitu loh. Ya kita harus hentikan ini lumbung energi kesintingan ini harus kita hentikan ya. Malu lah. Malu. Dilihat pihak luar ini loh, aduh malu. Oh, nalar kalian ini udah nggak waras dalam menjawab pertanyaan ini. Malu bro. Tentukan sikap. Pelajari ilmu tatanan teologi dengan sebaik mungkin. Resiko doktrin, terutama resiko doktrin ya, itu kalian pelajari baik-baik. Pelajari baik-baik resiko doktrin, itu sangat penting. Itu kemarin saya ada konten itu yang bisa membantu panjenengan untuk mempelajari resiko doktrin. Ya, kosakata 4 kosakata yang bisa membelah antara 4 corak trinitas itu. Ya, saya ulangi ya di sini ya. 4 kosakata itu adalah 1 free will. Yang kedua kenosis. Lalu yang ketiga prima causa. Yang keempat inkarnasi. Nah, itu yang membelah 4 corak trinitas. Ya, kalian pelajari itu. Iya. Ya kan nggak ada salahnya toh. Kalian itu sebelum mengambil keputusan corak trinitas mana yang kalian cocok, itu belajar lebih dahulu. Nah, saya tuh terutama dalam hal inkarnasi dan kenosis. Itulah yang membuat saya mengambil keputusan bahwa memang subordinat itu adalah pilihan doktrin trinitas yang terbaik. Ya kan? Jadi panjenengan ini bisa memilih satu di antara 4 corak trinitas itu setelah kalian mempelajari ilmu dan risiko doktrinnya. Ayo dong, mari sama-sama berjuang untuk mengurangi lumbung energi kesintingan. Ayo dong kita menjadi apologet yang berkualitas. Sehingga kita sama-sama berjuang untuk melawan ajaran Gnostik Nikolaus. Oh, kita punya lawan ini bro. Wah, nggak tahu ya panjenengan. Udah, itu nanti kita bahas itu tentang ajaran Gnostik Nikolaus itu. Kita selesaikan internal dulu ini loh. Ya, kita pilih satu di antara 4 corak trinitas ini dengan ilmu, dengan tatanan teologi yang baik, lalu Anda keberanian memutuskan memilih. Gitu ya. Ngerti ya sedulur ya? Paham ya? Nah, udah saya jelaskan lah, panjang lebar diagonal, pasti kalian udah ngerti lah ya. Oke? Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.